Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya orang kalau silaturahim ke anaknya dulu atau ke bapaknya dulu? Bapaknya dulu, induknya dulu. Ini saya sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Saya ke anaknya dulu. Keluarga besar Abul Yatama yang pertama saya kunjungi yang berada di Lampung. Setelah dari Lampung, saya diundang ke Universitas Abul Yatama yang ada di Batam. Setelah dari Batam, baru ke induknya, pusatnya yang ada di Aceh. Jadi perjalanannya nampaknya sungsang. Dari bawah dulu Pulau Sumatera, Lampung, Batam, Aceh. Mestinya Aceh, Batam, Lampung. Oleh sebab itu saya mohon maaf kepada keluarga besar Abul Yatama, dari mulai Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kajur, Ketua Jurusan, dosen, seluruh civitas akademika, mahasiswa-mahasiswi. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Dah selesai. Hidup ini jangan pernah buat sakit hati orang, betul? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan bicara. Kalau saya ngomong gitu jangan so sweet Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa akan datang, kalau perempuan lebih berprestasi, perempuan lebih hebat, perempuan menjadi pemimpin, yang laki-laki jangan iri. Kenapa? Karena perempuan lebih tahan panas daripada laki-laki. Bagi orang Aceh itu biasa. Cut Nyahdin dari mana? Cut Mutia dari mana? Malahayati dari mana? Perempuan Aceh luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, biasa di luar. Di luar ruangan mereka tetap. Saya tadi sebetulnya mau ceramah ini di dalam, tapi melihat banyak adik-adik di luar, malu saya. Oh, Ustadz nyindir Pak Rektor ya? Enggak. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point saja. Kalau suka katakan suka, kalau tidak katakan tidak. Saya tak bisa beda lain di luar, lain di dalam, lain bibir, lain di hati, lain di mulut, lain di otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang tak terhingga ketika berada di tengah masyarakat akademisi, civitas akademika. Kalau saya ceramah di depan masyarakat umum itu biasa, tapi bicara di depan profesor, doktor, master, S1, S2, S3, dan yang di hadapan saya ini adalah calon-calon gubernur di masa akan datang, calon-calon menteri di masa akan datang. Presiden jangan kita singgung dulu. Soalnya suasana lagi panas. Jadi orang Aceh itu enak. Apa enaknya? Mau meniru orang kaya, contohnya ada. Mau meniru ulama, contohnya ada. Mau meniru penguasa, contohnya ada. Jadi tinggal mengikut jejak mau pergi kemana. Betul yang saya sampaikan ini? Bilang aja betul, untuk menyenangkan hati saya. Mau jadi orang kaya, tinggal ikut jejak Bapak Rusli Bintang. Tahu? Beliau, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, kalau kau kaya dirikan universitas, gratiskan anak-anak yatim.
Betul? Baru kaya. Ini nunjuk, itu kaya tuh Pak Ustaz. Dari mana kau tahu kaya? Tuh mobilnya mewah, pas ditengok kredit. Dari klaksonnya kita udah tahu, kredit. Orang kalau nggak punya utang itu jantungnya normal. Tapi kalau sudah kredit, ada anak-anak Abu Yatama yang ingin jadi Pak Rusli Bintang. Ada. Beliau sedianya hadir karena beliau berapa kali bertemu dengan saya. Di Lampung ketemu dengan anak beliau, di Batam ketemu langsung dengan beliau, di sini diagendakan. Tapi apalah daya, ingin memeluk gunung tangan tak sampai. Rupanya ada satu lain hal, kita doakan semoga beliau tetap panjang umur, sehat badan. Kehidupan beliau yang penuh berkah, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi melimpah ruah. Maka anak-anakku bercita-citalah kalian, aku mesti kaya. Betul? Jangan kalian bayangkan kalau sudah jadi orang Islam, miskin, susah, melarat, letoy, loyo, longlai, lesu, lemot. Bawaan mau mati. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, the best. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Kalau ada orang beriman miskin, orang beriman kaya, mana yang lebih dicintai Allah? Capek. Ada orang beriman kaya, ada orang beriman miskin, mana yang lebih dicintai Allah? Memang kalau kena panas susah konsentrasi ya. Hadisnya kan sudah saya bacakan. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat hartanya, kuat finansialnya, kuat ekonominya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah. Tengoklah persahabatan kami. Begitu mengertinya seorang sahabat melihat kawan yang kepanasan. Kenal dengan beliau tadi? Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Darul Arafah Medan, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir, dan sekarang pulang menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah dari mulai Maroko sampai Merauke. Mungkin ada yang mengecewakan adik-adik, boleh saya sampaikan, beliau sudah menikah. Aku tahu apa yang berbisik dalam hatiku. Apa yang kau katakan, hatiku sedih mengenang di kau. Sampai mana ceritanya tadi? Kaya, keyword, ke kunci, word kata, keyword kata kunci. Kalau dengar ceramah, ingat kata kuncinya. Kata kuncinya tadi adalah kaya. Ini yang di depan saya ini akan menjadi orang kaya-kaya. Ini akan menjadi ibu-ibu tapi anaknya kaya-kaya. Mana yang lebih enak? Jadi orang kaya atau jadi ibu-ibu yang anaknya kaya? Jangan lawan mereka, karena mereka lebih banyak. Iya kan aja. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah, ada yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, perutnya diikat pakai batu. Saya kalau udah dengar cerita Muhammad yang begini dalam hati saya, ini Muhammad yang mana? Ini Muhammad tukang ayam. Ini Muhammad yang mana yang ente ceritakan ini, bro? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu enaknya kalau ceramah di depan mahasiswa, baca buku. Karena mereka baca buku semua. Mereka kalau mau pergi tidur, buku tebal dia bawa. Untuk bantal. Ada buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau ngomong di depan mahasiswa, pasti mereka cari nanti selesai pengajian. Amin. Ar-Rahiq Al-Makhtum, juara 1 lomba karya tulis tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama penulisnya Sofiyur Rahman Al-Mubarak Puri dari India.
Jadi adik-adik jangan kalau udah disebut apa yang kau tahu tentang India, Amitabh Bachchan. Apa yang kau tentang India? Kuch tahi kabhi kachi kabhi gam. Enggak buku kontra. India adalah pusat peradaban Islam. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India menulis buku sejarah Nabi. Di sana dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 100 ekor. 100 ekor. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya ishruna, 20 bakarah, onta muda. Satu onta 35 juta. Itu karena kawan dekat dah lama, murah, diskon. 35 juta kali 20 berapa itu? 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda alumni Abul Yatama selesai S1 lanjut S2, setelah itu bekerja, setelah itu aktivis, setelah itu menjadi karirnya mantap, menikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Saya sebetulnya takut juga menyampaikan ini. Saya khawatirnya nanti gara-gara ini naik harga mahar di Aceh. Dulu waktu di sekolah, apa kata guru sekolah saya? Mahar yang paling mahal di Indonesia di Aceh. Karena mesti laki-laki menyiapkan emas 1 cuci tangan. Betul itu? Itu bukan mahal. Itu menunjukkan orang Aceh kaya. Sekarang aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas, masih lumayan. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati. Oleh sebab itu kalau ada orang Aceh nikah emas 1 cuci tangan, ada pohon kelapa, ada cincin emas dan perak, belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 ekor onta kali 35 juta, 700 juta. Saya yakin ibu-ibu yang sudah menikah menyesal. Tapi yang belum menikah jangan kalian nuntut terlalu banyak. Saya khawatir nanti yang muda-muda ini unjuk rasa ke rektor, jangan undang Ustadz Somad lagi karena dia merusak harga mahar. Besok anak muda di Aceh bawa spanduk besar-besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tolong videonya tonton sampai selesai, pahami dengan baik. Judulnya bukan harga mahar, tapi judulnya mau cerita bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Oleh sebab itu kalian yang muda-muda menabunglah dari sekarang. Puasa Senin Kamis jangan terlalu banyak makan lontong sayur nasi lemak. Ada di antara adik-adik yang tidak mau nikah kalau mereka pinang 700 juta? Tidak. Do you marry me? Sudikah kau menikah dengan aku? Yang dibawa sekuntum bunga, bunga plastik lagi. Coba kau bawa cek. Do you marry me? Tengoknya apa? 700 juta. Pas dicek ke bank, cek kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kursi emasnya, tidak ada istananya. Waktu pergi ke Madinah ada istana. Ini istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kursinya dari emas. Ada? Tidak ada. Dia meninggalkan peradaban. Yang dia tinggalkan adalah zuhud, hidup bersahaja. Tapi dia bukan miskin, susah, melarat. Ini mesti ditanamkan dengan baik. Nabi Muhammad berkurban 100 ekor onta. Harga masih tetap harga lama karena kita sudah lama kenal. 35 juta. Masih bertahan 35 juta kali 100 ekor. Berapa itu? 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar kalau diberikan cendol, berenang kita semua. Bisa berenang sambil minum cendol. Itulah yang ada dalam kata pepatah, menyelam sambil minum
Cendol. Ada sekarang orang di Indonesia kurban 3,5 miliar. Ada. Dulu satu koran seluruh Indonesia memberitakan presiden berkurban seekor sapi limosin harga 1 miliar. Tepuk tangan semua. Saya waktu baca berita itu, ya Allah, wartawan nggak tahu hadis Nabi. Nabi berkurban 100 ekor onta 3,5 miliar. Jadi yang miskin itu Nabi Muhammad apa umat Muhammad? Umatnya miskin. Berkurban 1 ekor sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus. Pas rapat sama panitia kurban, angkat tangan bolak-balik. Ada diskon nggak? Minta kupon 5. Oleh sebab itu maka ini saya bicarakan kepada adik-adik mahasiswa. Aku ingin kalian punya target hidup ke depan. Aku mesti kaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Dari bunyinya tak siap. Siap? Awas. Ini adalah janji. Dan janji adalah hutang. 10 tahun lagi aku akan datang kemari menagih janji. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah. Tadi Pak Rektor dalam sambutannya mengatakan Ustadz Somad mesti tinggalkan pesan. Pesan yang pertama, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Abul Yatama tamat dari sini mesti menjadi kaya. Pulang dari sini tulis di dinding kamar kalian kaya. Mengigaunya pun malam kaya. Kaya. Tapi kayanya mesti jujur. Kaya. Mewah. Megah. Kerja tak ada. Kok kenapa kaya? Tuyulku 3 truk. Kok kenapa kaya? Babi ngepet. Kaya karena usaha bisnis. Pak Rusli Bintang, apa motivasi Bapak dulu? Saya dulu anak yatim Pak Ustadz. Sampai akhirnya suatu saat keluarga nggak bisa sekolah. Panjang cerita beliau. Dan motivasi beliau membalaskan sakit hati masa lalu. Kalau dulu kami payah sekolah, maka nanti kalau sudah kaya, saya akan membuka sekolah. Dan sekolah itu gratis untuk anak-anak yatim. Dan sampai hari ini terbesar di Indonesia. Bangga kita. Bangga. Adik-adik mesti bangga jadi orang Aceh. Kalau ada orang Aceh buat sekolah di Aceh, biasa. Di kampungnya sendiri, jago kandang. Tapi ini tidak. Buat sekolah di mana? Buat rumah sakit di mana? Di Lampung. Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di Sulawesi. Di mana? Di Batam. Ustadz kok tahu? Saya pernah diundang ke sana. Tahu saya. Dan sekolahnya megah-megah, mewah-mewah. Kadang kita kalau diundang ke panti asuhan, belum masuk aja udah nangis duluan. Nengok sedih. Tapi di sini coba tengok bangunannya, pohon-pohon kayunya, macam masuk ke lapangan golf. Indah, cantik, keren, megah, mewah. Tidak terkesan tempat anak yatim. Artinya apa? Ini harus dijaga ke depan. Manusia mati meninggalkan harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Banyak sekarang orang mati meninggalkan utang. Tapi bapak kita meninggalkan Abul Yatama. Kita doakan umurnya panjang, badannya sehat insya Allah. Habis 20 menit. 1. Saya kalau ceramah jelas. Berapa menit Ustaz Somad ceramah? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. 20 menit, 1. Tentang masalah kaya. Masalah berikutnya. Apa pesan kedua yang disampaikan? Kenapa Ustaz Somad selalu kalau ceramah 1, 2, 3 untuk memudahkan mahasiswa mencatat? Karena mahasiswa mencatat. Di tempat lain mahasiswa mencatat, di Abul Yatama tak ada yang mencatat.
Kenapa mereka tidak mencatat? Mereka mahasiswa milenial. Mereka sudah merekam. Lihat tiang-tiang kamera di belakang. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di belakang. 11. Tak ada lagi. 12, 13 tiang. Siapa bilang 13 angka sial? Buktinya 13 tiang. Saya tak tahu tah mana yang mati, tah mana yang hidup. Yang jelas nanti adik-adik tolong upload di internet sehingga mudah nanti bagi mereka mencari www.youtube.com. Tinggal tulis di search Abul Yatama Somad, enter. Langsung dapat 3 ceramah. Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama, Abul Yatama. Yang mana nih Ustaz Somad? Mana yang paling keren, itulah dia. Enak kalau ceramah di depan anak-anak muda milenial ini. Paham, nyambung, connect, walaupun kepanasan. Kita lanjutkan. 20 menit berikutnya adalah tentang politik. Di belakang saya ada orang